pasonang marohatta buka maparminggota martang yang mahita di bagasa rohatta marsada. Amin. Marendi hita sembukin diakola nomor 11 sadara mahita jauh. Bagasan guarni di Batama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni Tuhan di Parbadia, nama no palangit dohot tanoon, amin. Nagot magodo portibion, bope sasudena, nadong di bagasan na, ni halungutkon ni jolma, tapi anggo halak na patulus hagiot ni debata, mangulu dosa lolotna. Martang yang mahita, ale Tuhan debata jana manami, serupi mahami, ansolang mandele hami, dopak di bagasan hapogoson hami, jana ansonang sayang boti hami baen selehen mudeng adenggani, dopak ro pasu-pasu mutu hami, jagahon hami, anso ulang marpos ni roha hami, tu artana di tanoon, lehen di hami haporsayaan, ansodohot hami marjambar, disitianon ni akan haporsaya diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Taparade ma endeta siang buku indakola nomor 153 ayat 1. Bagaimana Tuhan lain di batana sapul, aparjolo, ado Tuhan Jehovah di batamu, ulang mar di batana leban ho di balik, apa dua, ulang manggana-ganai sangat maniru penada tola, go pena diginjang ni langit, go pena diturun tanah, nada jadi sombon mus, ulang dokon guarni Tuhan di batamu, mudah suada dalam, bain di batado halak naman dokon guarnia, ingot mar sabat, anso di parbadai ho ari, ono mari malulot mo namar kare, barang ahap ipano, tapi dari papit kuni, di mar sabat ni Tuhan di batam, nada jadi ho mar karejo din sana, gope anakmu, gope boru,
Gope na posomu halak lahi. Gope na posomu dadabu. Gope papananmu. Gope halak na mardagang di utama. Bayan di bagasan onomari do di topa de bata. Langit do tano, do lau, do isi nasu. Asa maradia me dari rani di pasu-pasu. Di batamar. Ako patun dohonya toras. Ang sololot humangol tano. Tuhan di batam. Pulang homa menujolma. Pulang homar karus. Pulang homa nakko. Pulang homar gabus mangal dongam. Pulang iporo hamu di bagas dongan. Pulang iporo hamu di dadabor dongan. Gope di barang dia. Gope na posona lahi. Gope na posona dadabur. Gope di lombuna. Gope di harjaran. Gope di barang dia huas dongan. Om mana idok ne bata taringot kona nasap. Dibayan adu Tuhan de batamu. De bata parimas wow. Amang aluluhon dosa ni ama tudak dana. Lupus tu sundut patuluhon do popat. Dipinopar ni halak na magigi mida. Tapi holong doro hakku sa panjang. Dia sundut. Halak na marholong ni roha mida. Dia na namangoloy. Tongrap may tamay tuku. Ali Tuhan di bata. Saya pergukui maham. Terus penhombartot. Para dia mesti endeta sembuk indek kola nomor 449 nasad. Bata nabadia jalan na bonar parasi jana parholong ni roha jana basardo semar pangulahi maroha mumidaham ibaini saya sesa masude dosana nada adong nahami pangasahon ia so asik ni roham atigora nani patupani anakmu ido nahami pangasahot tujol ibaini pasonang jana apoi mahami nani hopkup ni Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana baga-baga. Dokom matuhalahi. Mangasahunau na mangul. Tuhan debata. Najob rohakku mau damate halak parjahat. Tapi sugari mulak maniania. Manadikon akka dosana. Ansotok tungi ya mangul. Parade mamse ndeta sembuken dekola nomor 445 ayat na parjolo. epistel di minggu sadario di mana tersurat di Kejadian 32 ayat 13 tahap 21.
Epistel kita pada hari ini diambil dari Kejadian 32 ayat 13 sampai 21. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang ada di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, 'Seperti keperkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dan dengan persembahan yang diantarnya terlebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Kemudian mungkin ia akan menerima aku dengan baik.' Jadi persembahan itu diantarnya lebih dulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya." Demikianlah epistel pada hari ini. Tapi gabe napa tulus hatai mahamu, ulang hum nama nangis sajo, anse ulang dipototo hamu dirimunu. Amin. Taparadi mamsiendeta sembukin diakola nomor 256 ayat sada tambah 2 rak perima hita jongjong. Tau kuma por saya tai rak primai tamando, au por saya di bata, amanasun markuaso, namano palangit dotano, au por saya di Yesus Kristus, anak di bata nasasadai, tuhata, nani tubuhon itondi perbadia, nani anakku ni bujing-bujing si Maria, nama naon parsahita antara polet selatus, diparsilakon mate nitanom manuat tu banu atoru ngotsian halak namate dari patoluhon manaik tu banu ginjang juguk disiamun debata amanasun markuaso mulak ya musesiani manguhumi halak namangolu doh namate au por saya ditundi perbadia sada parlagutan halak Kristen nabadia pardonganan halak Kristen nabadia hasesa ani dosa hangongo ni pamatang dohot hang luan nasaramatak. Amin.
Tabege maju tangyak pangunjota. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan ya Allah Bapa, Bapa yang baik, yang penuh kasih, Bapa yang ada dalam surga, kami berhimpun di tengah-tengah rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, di mana kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tuhan, di mana Tuhan? Di musim pandemi ini ya Tuhan, di musim COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, hanya Engkaulah tumpuan kami. Tuhan, jagai kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun saudara-saudara kami yang berada Tuhan. Engkau lindungi ya Tuhan, Kau jaga ya Tuhan. Di mana teman-teman kami ya Tuhan, yang sedang berbaring ya Tuhan, di dalam rumah Tuhan, lagi isolasi Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, jamah Tuhan, oleh tangan-Mu yang suci itu, Kau ambil Tuhan penyakitnya Tuhan, supaya dia bisa aktivitas kembali ya Tuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, para pelayan-Mu ya Tuhan, para hamba-Mu ya Tuhan, berikan kesehatan ya Tuhan, supaya bisa untuk bekerja di ladang-Mu ya Tuhan. Tuhan, di mana Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kepada Inang Pendeta kami ya Tuhan. Tuhan yang menghantarkan ke sini dengan tidak kurang suatu apapun. Lindungi ya Tuhan Inang Pendeta kami ya Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala halangan dan rintangan. Cukupkan apa yang Inang Pendeta kami butuhkan Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk perlagutan kami ini ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Lindungi di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Kalau ada yang lemah, kuatkan Tuhan. Kalau ada yang sakit, kesembuhkan Tuhan. Begitu juga Tuhan, di mana dalam pergumulan ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan jalan keluarnya Tuhan. Begitu juga Tuhan, untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang ada di luar sana ya Tuhan, yang jauh dengan kami ya Tuhan. Engkau lindungi ya Tuhan, Engkau jaga ya anak-anak kami ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, untuk tempat ibadah kami ini ya Tuhan, dimanapun berada Tuhan, memang kami ibadah online Tuhan, namun lindungi tempat ibadah kami ini Tuhan, jauhkan dari orang-orang yang jahat Tuhan. Begitu juga untuk tetangga-tetangga kami ya Tuhan, terangi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, supaya bisa untuk menerima kami di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, di mana untuk Epurus kami ya Tuhan, yang kena COVID Tuhan, jamah Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Tidak ada mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan akan mengangkat penyakitnya, akan menyembuhkan penyakitnya Tuhan, supaya bisa aktivitas kembali ya Tuhan. Dimanapun berada untuk teman-teman seiman kami Tuhan, Engkau lindungi, Kau jaga ya Tuhan, dari COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, intinya kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, begitu banyak kejadian-kejadian Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan membukakan hati dan pikiran mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan, untuk Bapak Kepala Negara Tuhan, beserta keluarganya Tuhan, Kau lindungi ya Tuhan, Kau jagai Tuhan, kemanapun Bapak Kepala Negara melangkah, Tuhan yang mendahuluinya, Tuhan yang menjagainya Tuhan. Tuhan berikan kedamaian dan kerukunan beragama kami ini Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, masih banyak lagi ya Tuhan, tidak sanggup kami sebutkan satu persatu, namun Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, dengarlah permohonan kami ini yang jauh dari sempurna Tuhan, sempurnakanlah
Tuhan, namun kami orang yang hina ini, yang tak luput dari dosa Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak disengaja, agar layak kami menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tabege majolo hatang di bata nagabi ojahan dihitalahu palagut haultai. Imana tersurat di 2 Korintus 9 ayat 6. Timbang hamu majolo, anggo halak namanyuan same saotik, otik muse desuhani buat onna. Tapi anggo halak namanyuan bahat same, lain bahat mamuse buat oni suhani. Amen. Atong tapalagut mahaulta na parjolo dan napaduahon, marende mahita sian buku yendak kola, nomor 250 ayat sada. Asiniro Ani Jehovah Idunado Pangan Tutu Uokuja Lahu Pabua Asiro Arani Jobni Rohake Opo Jeasi bagasan Kristus Yesus Tuhatta. Amin. Shalom, amang dan inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa beribadah di hari Minggu ini sekalipun hanya melalui media online. Tetapi itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tiba saatnya kita mau mendengarkan suara kebenaran akan firman Tuhan, di mana akan memberikan kita arahan, kekuatan, semangat yang baru untuk kita bisa menjalani proses kehidupan di tahun 2021. Mari amang dan inang yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan melalui kitab Efesus 2 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-22.
Efesus 2 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Marende Mahita. Puji Tuhan, tema kita di ibadah minggu saat ini adalah kesatuan dan damai dalam Tuhan. Baru saja kita membaca kitab Efesus. Kitab Efesus merupakan salah satu bagian dari kitab Perjanjian Baru. Kitab ini terdiri dari 6 pasal banyaknya. Adapun latar belakang dituliskannya kitab Efesus. Yang menuliskan kitab Efesus adalah Rasul Paulus ketika ia berada di penjara kota Roma. Pada saat itu masyarakat Efesus menyembah ilah lain. Mereka tidak menyembah Tuhan, mereka tidak menyembah Allah, tetapi menyembah kepada dewa Yunani yang dikatakan sebagai dewa Artemis, yang menurut mereka adalah dewa kesuburan. Hal inilah yang mendorong Rasul Paulus untuk menuliskan surat kepada jemaat-jemaat di kota Efesus, supaya jemaat di kota Efesus tidak terpengaruh dengan keadaan, supaya mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka hanya kepada Yesus Kristus saja.
dituliskannya kitab Efesus bukan saja ditujukan kepada jemaat-jemaat di kota Efesus, tetapi ditujukan kepada kita sebagai orang percaya hingga saat ini. Sekalipun kita melihat banyak orang-orang di luar sana yang masih menyembah ilah lain, yang masih mempercayai di luar Tuhan, tetapi kita sebagai orang yang percaya jangan sampai terpengaruh dengan keadaan tersebut. Tetapi kita harus tetap fokus dan harus tetap mengimani bahwa hanya Yesuslah satu-satunya sumber penyembahan dan kehidupan kita hari lepas hari. Karena Yesuslah yang sanggup menolong dan memberkati perjalanan kehidupan setiap manusia. Tema yang sangat indah. Kesatuan dan damai dalam Tuhan. Apa arti dan makna tema ini dalam kehidupan kita masing-masing Amang dan Inang yang terkasih? Kesatuan dan damai adalah sesuatu yang sukar ditemukan di zaman sekarang ini. Kita tahu ketika manusia memiliki keanekaragaman, perbedaan secara heterogen, perbedaan dari suku, budaya, ras, perbedaan pendapat, seringkali ada roh perpecahan di dalamnya, sehingga tidak ada lagi kedamaian yang didapatkan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bersama Amang dan Inang. Sekalipun kita diciptakan dengan berbagai keanekaragaman yang ada, jangan sampai keanekaragaman itu membuat suatu tembok atau pemecahan. Tetapi biarlah melalui keanekaragaman yang ada menjadi satu kesatuan di dalam satu tubuh Kristus dan mendatangkan suatu kedamaian. Apalagi di zaman sulit masa-masa pandemi saat ini. Seharusnya kita berjuang, kita berdoa untuk dapat menjalankan setiap perintah dan kehendak Allah di dalam buah-buah kehidupan kita yang nyata. Karena kesatuan dan kedamaian bukanlah pilihan manusia. Kesatuan dan kedamaian adalah satu perintah Allah yang mau tidak mau harus kita kerjakan bersama. Karena itulah tanggung jawab yang dipercayakan Allah di tengah-tengah kehidupan setiap orang-orang yang beriman. Ada beberapa hal yang perlu kita maknai di dalam konteks firman Tuhan melalui kitab Efesus 2 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-22. Yang pertama, bangsa Yahudi merasa bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang kudus di hadapan Allah, sehingga mereka tidak mudah untuk menerima selain bangsa Yahudi. Mereka sukar untuk menerima orang lain, sehingga mereka pun membuat suatu persyaratan tertentu bagi bangsa non-Yahudi, supaya bangsa non-Yahudi mau menerima keadaan tata ibadah. Dan persyaratan yang lain adalah supaya mereka dapat melakukan sunat secara lahiriah. Itu adalah persyaratan yang diajukan oleh bangsa Yahudi terhadap bangsa non-Yahudi. Hal itulah yang mendorong Rasul Paulus untuk mengingatkan bangsa Yahudi supaya mereka tidak melakukan perbedaan. Karena ketika melakukan perbedaan, maka akan timbul permasalahan dan perpecahan di dalamnya. Yang kedua, Allah menghilangkan hukum Taurat. Allah membatalkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat bukan jalan keselamatan, tetapi hukum Taurat adalah petunjuk hidup baru, terutama ditujukan kepada bangsa Yahudi saat itu. Artinya petunjuk hidup baru supaya setiap orang-orang yang sudah mengenal kebenaran firman Allah ketika itu harus dapat mengenakan kehidupan yang baru. Artinya kehidupan yang sesuai dengan areal firman
bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi melakukan kedamaian dan melakukan kekompakan dan kesatuan di dalam satu tubuh Kristus. Karena hal itulah yang diharapkan Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Pertanyaannya bagi kita saat ini, Amang dan Inang, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya? Ketika kita sudah mengenal suara kebenaran akan firman Allah, apakah kita mau membuka hati? Apakah kita mau membuka diri, menjalankan ketulusan untuk melakukan kesatuan dan kedamaian di dalam buah-buah kehidupan kita yang nyata? Jawaban itu ada di hati kita masing-masing saat ini, Amang dan Inang yang terkasih. Apa fungsi kesatuan dan kedamaian? Yang pertama, fungsi daripada kesatuan dan kedamaian adalah supaya kehidupan orang-orang percaya bisa menjadi saksi Kristus di dunia ini. Artinya, ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, berarti ada tanggung jawab kita untuk menjalankan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu supaya bisa menjadi saksi Kristus lewat kesatuan dan kedamaian. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kita masing-masing, bahkan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, apa fungsi kesatuan dan kedamaian? Fungsi kesatuan dan kedamaian adalah untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam Kristus. Kita tahu saat ini banyak jiwa-jiwa yang terpuruk akibat keadaan yang sangat sulit. Kita tahu saat ini banyak jiwa-jiwa haus akan rangkulan dan kasih sayang. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mengenal akan kasih dan kebaikan Allah, berarti kita juga punya tanggung jawab untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita perlu bersatu, kita perlu berdamai, sehingga ketika ada kesatuan dan kedamaian, kita bisa dapat merangkul saudara-saudara kita dengan penuh cinta kasih melalui kesatuan dan kedamaian. Yang ketiga, Amang dan Inang, apa fungsi daripada kesatuan dan kedamaian? Kesatuan dan kedamaian bukanlah sesuatu yang sempurna, tetapi dapat mengendalikan diri kita masing-masing untuk menjalankan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Karena tanpa kesatuan dan kedamaian, kita tidak akan sanggup untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi melalui kesatuan dan kedamaian, kita bersama-sama dapat mewujudkan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Pertanyaannya, Abang dan Inang, apa dampaknya kalau kesatuan dan damai sudah tidak ada lagi? Yang pertama, manusia itu akan gampang emosi dan stres. Yang kedua, manusia itu akan mudah frustasi. Yang ketiga, ketika tidak ada lagi kesatuan dan kedamaian, manusia itu akan mudah untuk menghalalkan segala cara. Yang keempat, ketika tidak ada lagi kesatuan dan kedamaian, maka manusia akan lebih berpikir secara negatif dan melakukan hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu, Amang dan Inang, di minggu ibadah kita saat ini,
kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan melalui kesatuan dan kedamaian. Kita akan memperoleh satu sukacita dan damai sejahtera. Melalui kesatuan dan kedamaian, kita akan merasakan dan bersyukur di dalam setiap berkat-berkat Tuhan. Kesatuan bukan berarti perlu adanya keseragaman. Jangan sampai melalui persatuan dan kesatuan kita menuju kepada perpecahan di dalamnya. Tetapi mari kita fokus dengan kesatuan, karena kita tahu iblis akan memakai beraneka ragam cara. Ia akan memakai roh pemecah untuk dapat menjatuhkan dan menjauhkan orang-orang percaya dari kasih Kristus. Oleh sebab itu, mari kita perlengkapi diri kita dengan senjata Allah melalui kesatuan dan kedamaian. Karena kesatuan dan kedamaian itu terlebih menjadi pondasi dasar bangunan setiap orang-orang yang beriman. Ketika kesatuan dan kedamaian itu terjadi di dalam kehidupan kita, berarti segala sesuatu menjadi indah dan menjadi baik adanya. Kesimpulan daripada khotbah saya saat ini, Amang dan Inang yang terkasih. Zaman sekarang ini banyak terjadi roh pemecah satu dengan yang lain. Seringkali hanya melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi kita, ketika kita hidup sebagai orang-orang percaya, biarlah perbedaan-perbedaan itu menjadi satu kesatuan dalam satu tubuh Kristus untuk mendatangkan kedamaian, supaya kita bisa saling melengkapi, saling menolong, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Natutudoi say marangolu anak persayai say marangolu anak persayai. Martang yang Mahita, puji syukur kami panjatkan atas setiap kehadiran-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih atas firman kebenaran. Biarlah firman itu Tuhan bertumbuh dan kami bisa mempraktekkan di dalam buah kehidupan kami hari demi hari. Terlebih khusus saat ini kami mau berdoa untuk pucuk pimpinan kami, Amang Eporus dan Inang, dan juga Amang Sekjen kami ya Bapa. Berikan juga kesehatan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Berkati seluruh Amang Inang pendeta GKPA kami Tuhan, dari distrik 1 hingga distrik 4. Berikan selalu kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera. Berkati pelayanan dan cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan. Berkati juga Tuhan GKPA Bandung kami yang terkasih. Berkati Amang Parlagutan dan keluarga. Berkati seluruh Amang Inang Sintua GKPA Bandung ya Bapa. Berkati di dalam usaha pekerjaan, pelayanan, keluarga mereka ya Bapa. Berkati juga Tuhan seluruh kategorial yang ada di GKPA Bandung, mulai dari sekolah minggu, persekutuan kaum bapa, persekutuan lansia Bapa, persekutuan perempuan, Naposo Bulung. Berkati Tuhan setiap ketua kategorial yang ada dan para anggota yang ada. Berikan selalu kesehatan, panjang umur, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati juga anak-anak sekolah minggu kami yang ada di GKPA Bandung ya Tuhan. Berikan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pandai, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga setiap guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan mereka ya Bapa. Tuhan, terlebih khusus kami juga mau berdoa ya Bapa
untuk seluruh jemaat GKPA Bandung. Berikan selalu kesehatan, panjang umur, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kalaupun ada yang sakit ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah dan menyembuhkan ya Bapa. Kalaupun Tuhan ada yang dalam pemulihan, biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan. Kalaupun ada yang dalam keadaan berduka, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan terlebih khusus ya Bapa, kami juga mau berdoa, biarlah jemaat GKPA Bandung Tuhan dalam keadaan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkati juga hamba yang penuh keterbatasan ya Bapa. Tambah-tambahkan hikmat untuk dapat menyampaikan firman kebenaran-Mu, supaya banyak jiwa yang diselamatkan di dalam Kristus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan suami dan anak hamba Tuhan di dalam studi dan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami telah percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marende mahita hita palagut mahaul napatuluhon. Yesus Kristus Maharaja, Sude Guru di Bara, Dia Sipaholi, Sude Atuturando, Yesus Raja Naluboda, tetap sepujioni, tetap sepujioni. Rimma hita jongjong, tapasahat mahaul taon tu debata anso di pasu-pasu martania mahita. Ale debata amanami na di banua ginjang, hodo haroroan ni sude silehen-lehen na denggan dohot silua na sanggam. Hami pasahat masian na di lehen mi tu hami, gabe haul nami tuho. Saya jagin mai gabe uap na hus-hus di adopanmu, pasu-pasu mai jana jagahon, anso hami pargunahon haulon laho patinggulkon harajaanmu, di tonga-tonga ni parlagutanmu, dohot di portibion. Sai ukap marohanami, marhite-hite tondimu, anso murhami tanda si len-len mi tuhami, anso muringgas hami mandokon terima kasih tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua ginjang, pinurbadia magoarmu, Roma harajaanmu, tulus marohamu songon di banua ginjang, songon di muse di tanoon, lehen madihami panganon nami ganupari sadarion, se sama dosa nami songon hami manyesa dosa nidongan nami namer dosa di hami, ulang
pamasuk kami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoi. Tak jagin ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jana dijaga hol Tuhan debata maho. Di sondakot Tuhan debata ma bohina tuho jana asima rohana midaho. Di adopkot Tuhan debata ma bohina tuho jana di pasaur ma damena tutondim. Amin. Horas selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat GKPA Bandung. Salam sehat, salam sukacita, dan salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua.